Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-132. Kali ini saya rangkum kurang lebih ada 23 saham yang akan saya review sekaligus di part ini. Jadi mohon maaf teman-teman, durasinya agak lama. Tapi pastikan teman-teman jangan lupa bantu like video ini dan juga bantu share agar informasi ini dapat diketahui oleh teman-teman lainnya. Oke, kita langsung mulai saja. Saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham DKFT. Saham DKFT ditutup di harga 204 minus 4,68%, di mana saham ini masih berada di atas support kuatnya di 178 dan artinya saham ini masih aman, apalagi saham ini juga masih berada di atas trend line-nya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, trend line bawahnya berada di 189, middle trend line-nya di 207, dan trend line atasnya di 225. Artinya dia dekat dengan middle trend line, dan sangat menarik kalau misalnya dia berhasil break di atas 207, maka dia berpeluang untuk ke 225, dan ketika trend line atasnya berhasil dilewati, maka dia berpeluang untuk ke 294. Waspada jika saham ini gagal bertahan di trendline bawah di 189, maka dia berpeluang untuk turun ke 178 untuk menguji support kuatnya. Jadi kalau teman-teman ingin membeli saham ini ada dua pilihan. Yang pertama, breakout dulu di atas 207 atau tunggu saja di sekitaran area 189. Ada yang kemarin kasih masukan sektor apa untuk setiap saham. Kalau DKFT ini kalau tidak salah dia adalah masuk di pertambangan, khususnya dia adalah nikel. Teman-teman bisa koreksi. Kemudian saham selanjutnya akan kita review adalah saham ADI. Ini sektor infrastruktur konstruksi, di mana ditutup di harga 1.795 dan harga tersebut masih berada di PBH yang kita kenal sebagai resistance paling kuat, kini sudah menjadi support kuatnya. Selama saham ADI berada di atas 1.670, saham ini masih aman dan masih layak untuk di hold. Tetapi kita tahu sendiri bahwa saham ini sudah 2 hari kalau tidak salah itu disuspend dengan alasan terjadi peningkatan volatilitas harga yang tinggi oleh bursa. Tetapi kita tahu bahwa masih banyak saham lain yang memang naiknya juga tinggi tapi tidak disuspend. Nah, ini yang mungkin jadi perhatian dan jadi masukan buat kita bersama-sama agar lebih transparan untuk menilai mana emiten yang benar-benar layak untuk disuspend dan mana yang tidak. Karena memang saya lihat kenaikannya ADI ini tidak terlalu volatile, walaupun kalau kita tarik 40 hari ke belakang memang sudah naik cukup tinggi, bahkan dari 575 kalau kita lihat itu sudah sampai 1.700, sudah naik kurang lebih 3 kali. Tetapi kalau misalkan teman-teman ini mau masuk dan Senin itu misalnya sudah dibuka suspendnya, maka pastikan dulu dia masih kuat berada di atas 1.670. Kalau dia turun di bawah itu teman-teman jangan dulu beli, atau kalau misalkan yang sudah punya barang boleh cut loss. Tetapi ingat, ada kondisi di mana besok kalau misalkan ada efek kejut dari sentimen rem darurat, maka teman-teman jangan terlalu panik. Pastikan dulu apakah penurunannya itu tuh sesuai dengan yang sebenarnya. Biasanya mereka cuman panik turun sampai misalnya minus 2%, minus 3%. Setelah itu rebound bahkan plus. Itu jadi sia-sia ketika teman-teman melakukan cut loss. Jadi besok tuh harus diperhatikan baik-baik antara teman-teman mau memutuskan cut loss atau besok justru menjadi peluang untuk teman-teman menambah porsi yang lebih banyak di harga yang lebih rendah. Kemudian saham selanjutnya akan kita review adalah saham IPCM, di mana saham IPCM ini kalau tidak salah bergerak di industri bongkar muat ya. Ini punyanya kalau tidak salah BUMN. IPCM ini bersama IPCC juga, mereka satu keluarga sepertinya. Dan kemarin dia ditutup minus 1,68% di harga 352, di mana harga ini masih tertahan
di gray line bawah, dan itu kurang 1 tick lagi. Kalau dia gagal bertahan, maka dia berpeluang untuk menguji white line di 344 dan 310 yang menjadi support kuatnya. Kalau teman-teman ingin membeli saham ini, yang pertama adalah pastikan dulu dia kuat bertahan di atas 350, maka dia berpeluang untuk rebound terdekat ke 358 dan terjauh akan menuju ke 400. Tetapi kalau misalkan dia turun di bawah 350, maka teman-teman boleh tunggu untuk lakukan pembelian pertama di 344 dan penambahan yang kedua di 310. Jadi teman-teman bisa mendapatkan harga yang lebih rendah. Karena kalau teman-teman perhatikan di sini, jarak dari harga sini menuju ke support kuatnya itu sudah cukup jauh. Jadi ini risknya cukup lebar, sehingga kalau mau beli mending tunggu di dekat area support daripada teman-teman cut loss dengan loss yang cukup banyak. Tetapi kalau dia kuat bertahan di atas 350, itu teman-teman bisa masuk, dan ketika dia gagal maka langsung cut loss 1-2 tick di bawah 350 itu. Kemudian setelah IPCM kita punya saham PIVA. Ini bergerak di sektor farmasi, di mana saham PIVA ditutup naik 4,36% di harga 1075, dan saham ini masih berusaha untuk menembus yang kita sebut PBH atau resistance paling kuatnya. Memang PBH ini susah sekali untuk ditembus oleh semua saham karena memang jadi resist paling kuat. Ini sudah berhasil ditembus berkali-kali, tapi tidak ada yang pernah berhasil untuk kuat bertahan lebih lama. Jadi kalau sudah seperti ini sangat rawan ketika teman-teman ambil sudah mepet-mepet di resist kuatnya ini. Saran saya, belilah ketika dia berhasil break dan dia kuat bertahan di atas itu. Atau teman-teman boleh tunggu saja di sekitaran area 950 ini. Sama dengan 935. Jadi di situ ada white line dan juga ada support kuatnya. Jadi ketika teman-teman dapat di harga ini, maka risiko teman-teman lebih terbatas. Dan kalau itu rebound, teman-teman punya potensial profit yang cukup besar, terdekat ke 1080, terjauh menuju ke 1140. Kemudian saham selanjutnya yang akan kita review adalah saham ASRI, di mana saham ASRI ini ditutup di harga 256, dan saham ini masih berada juga di atas support kuat, support PBL-nya. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli selama dia berada di atas 242. Saham ini masih aman karena juga dia dijaga oleh support gray line di 248, sehingga kalau teman-teman masih mau beli, resikonya juga tidak terlalu besar. Dan teman-teman masih punya potensial profit kalau misalkan dia kuat bertahan di dua support psikologisnya di 242 dan 248, maka dia berpeluang untuk naik di TP1 266 dan target jauh kita ke 304. Saham selanjutnya akan kita review adalah saham Pakuwon. Ini bergerak di bidang properti. Dan saham Pakuwon ini ditutup di harga 515 dengan support PBL di 496. Ini jaraknya juga sudah dekat, artinya resikonya sudah tidak terlalu besar. Yang penting dia tidak jebol di bawah 496, maka saham ini masih sangat aman. Kalau dia jebol di bawah 496, dia berpeluang untuk turun ke 424. Di situ ada 40 hari harga tertinggi. 40 hari harga terendah dari saham Pakuwon. Kalau teman-teman ingin membeli, boleh beli dengan range buy 496 sampai dengan 505. Ini range buy yang cukup menarik dengan target kenaikan terdekat ke 520, target jauhnya menuju ke 590. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Astra International, di mana saham ASI ini ditutup di harga 6.425, naik 5,76%, disertai dengan pembelian foreign flow yang cukup banyak dan berhasil breakout di resist kuatnya di 6.250.
Ini kalau misalkan 1-2 hari ke depan, Senin Selasa itu dia kuat bertahan di atas 6250, maka dia berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke gray line atasnya di 6500 dan jauhnya akan menguji TP3 di 6941. Kalau misalkan dia tidak kuat bertahan di atas 6250, maka dia berpeluang untuk koreksi kembali dan masuk ke area sideways-nya. Jadi dia masih berada di jalur yang kita katakan masih sehat, ya. Dia belum keluar jalur, hanya kemarin dia berhasil melewati itu, dan kalau itu bisa ditahan maka dia akan membentuk resist baru nanti. Jadi kalau teman-teman mau membeli, rekomendasi saya buy dengan range di 6250 sampai dengan 6300. Itu range buy yang aman. Kalau dia di bawah 6250 jangan dulu beli. Belilah ketika dia masih berada di atas 6250. Oke, saham selanjutnya akan kita review adalah saham Atap. Ini mungkin saham yang baru IPO, di mana kalau teman-teman perhatikan setelah dia naik tinggi, kemudian dia turun sampai minus 5,6% di harga 134. Dan harga saat ini sudah berada di bawah support PBL, yang mana kalau dia jebol di bawah itu, PBL ini sudah menjadi resist kuatnya. Sehingga kalau teman-teman ingin membeli saham ini, saya sarankan belilah ketika dia breakout dulu di atas 140. Itu jauh lebih baik karena peluang besar untuk dia naik lagi di 145, bahkan dia akan menguji 302. Tetapi kalau dia belum naik di atas 140, saham ini masih sangat rawan. Jadi teman-teman bisa atur kembali strateginya. Kemudian berikutnya kita punya saham BBKP, di mana kemarin BBKP ditutup minus 0,82% di harga 610, di mana saham ini memang dari 240 sudah berhasil naik sampai 610. Ini sudah hampir mau 2 bagger atau 200%, di mana BBKP ini bergerak di industri perbankan dan dia memiliki support kuatnya di 378. Ini cukup jauh sekali sehingga kita pakai yang terdekat adalah 562, di mana ini adalah middle gray line dari saham BBKP. Jadi kalau teman-teman ingin membeli saham BBKP, 545 sampai 562 ini menjadi range buy yang cukup menarik karena mengingat BBKP ini masih diselimuti oleh sentimen positif akibat akuisisi oleh Kookmin Bank, dan saya yakin BBKP masih bisa melaju lebih tinggi lagi. Terdekat dia harus menguji 645 dan jauhnya harus bisa melewati 720, yang mana menjadi resist kuat sekaligus harga tertinggi selama 40 hari ke belakang. Setelah BBKP kita geser ke saham nikel, di mana saham nikel ditutup minus 2,4% di harga 1630, dan nikel ini bergerak di industri mining kalau tidak salah. Dan teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya sarankan boleh beli selama dia berada di atas 1605. Jadi toleransinya kita di 1605, karena kalau itu gagal bertahan, dia berpeluang menuju ke 1430, yang mana itu menjadi PBL atau support kuatnya. Tapi kalau misalkan dia kuat bertahan di atas 1605, maka saham nikel ini sekali lagi berpeluang untuk naik menuju ke 1800 dan menguji 40 hari harga tertinggi di 1995. Kalau misalkan dia gagal bertahan di 1605, mending teman-teman tunggu di area 1445 atau di 1430. Itu jauh lebih aman dan risikonya lebih rendah, tetapi kita punya reward cukup besar. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Bull. Ini bergerak di sektor transportasi pelayaran, di mana saham ini naiknya sangat rapih dan kencang. Ditutup naik 8% di 432, padahal baru beberapa hari dia berada di 302. Artinya dia sudah naik sangat lumayan besar ya. Ini udah mau hampir 50%-nya. Dan teman-teman perhatikan bahwa dia punya resist sudah berhasil ditembus di 376, dan terakhir dia menyisahkan 40 hari harga tertinggi di 440 dan
targetnya ke 488 yang menjadi TP3-nya. Kalau teman-teman ingin membeli saham ini, saya sarankan mending teman-teman tunggu saja pertama di 409, atau kalau mau lebih amannya tunggu di 376. Jadi ini adalah resist sekarang yang mana dulu ini adalah support sekarang yang mana dulu adalah resist kuatnya dan sudah berhasil ditembus sampai beberapa hari, sehingga kalau mau beli tunggu di 376, 375 ini masih menarik menurut saya. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Tekim. Ini bergerak di industri kertas ya, kalau tidak salah, Sinar Dunia, di mana saham ini naik sangat tinggi ya, 11,44% di 12.900, berhasil naik di atas PBH ya. Satu hari sebelumnya berhasil break, kemudian dia terus melanjutkan kenaikan, tapi teman-teman perhatikan di sini sudah muncul satu sinyal yang namanya blue arrow, artinya sell on strength. Ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunan seperti ini. Tetapi kalau ini hanya SOS, yang fatalnya kalau ada red triangle ya, red triangle dan red arrow. Tetapi kalau kita mau lihat lebih jauh, maka saham Tekim ini masih punya peluang. Terdekat dia akan menguji 12.975, terjauh dia akan menguji TP1 di 13.350, TP2 di 13.800. Saham berikutnya akan kita review adalah saham Power, dan saham Power ini berhasil ditutup di harga 770, di mana naik 1,98%, dan memang dia masih kuat bertahan di atas support kuatnya di 695, dan saham Power ini masih punya peluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke resist kuatnya di 815. Bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli saham ini, boleh beli dengan catatan dia break dulu di atas 775, baru teman-teman boleh beli. Selama dia tidak break di atas 775, mending teman-teman tunggu saja di range buy di 695 sampai dengan 715. Itu range buy yang cukup aman, dan saham ini menjadi salah satu saham yang saya rekomendasikan di premium group untuk di hold dalam jangka waktu setahun, karena punya potensi yang cukup besar dan kinerja keuangannya juga sangat baik. Di samping itu dividennya juga cukup besar dan selalu baginya 2 kali. Jadi ini menjadi saham yang favorit ya buat saya sendiri, dan saya juga sedang menunggu dia untuk turun di sekitaran area dekat support, karena ini sudah 4 kali saya beli dan saya mau pembelian kelima. Jadi saya tunggu juga di sekitaran area 695 sampai dengan 715. Tapi kalau dia tidak ke situ dan break dulu di atas 775 dan kuat bertahan di situ, terpaksa saya masuk di atas 775 untuk pembelian pertama. Tapi kalau dia turun lagi, maka saya akan melakukan average down di harga sini. Tetapi teman-teman tetap do your own research agar teman-teman bisa memiliki trading plan atau goals yang diinginkan. Kemudian berikutnya kita punya saham Deal, di mana saham ini kemarin sebelumnya sempat naik sangat tinggi, tapi sayang sekali dia tidak berhasil untuk bertahan kuat di resistnya. Jadi ini resist kuatnya, namun dia tidak pernah berhasil di 165, sehingga dia turun kembali dan closing di 158. Bagi teman-teman yang mungkin mau beli saham ini, ya saya lebih rekomendasikan kalau dia break dulu di atas 165 ya. Ini lebih aman untuk memastikan 165 itu adalah support barunya, yang mana kalau kuat bertahan maka dia bisa lanjut terus menuju ke 182. Tapi kalau dia tidak berhasil menembus dari 165 ini, maka teman-teman tunggu saja pertama di 151, atau bisa tunggu di support PBL-nya di 133. Saham Deal ini bergerak juga di sektor transportasi kalau tidak salah, sama seperti Bull.
Kemudian berikutnya kita punya saham Pura Delta atau dengan emiten Demas, di mana ditutup di 248, naik tipis 0,81%. Dan kalau teman-teman perhatikan, dia bergerak sideways dan masih meninggalkan di sini kalau tidak salah ada gap ya, mungkin yang belum ditutupi. Ini adalah gap akibat pembagian dividen yang yieldnya sangat besar. Itu interim saja yieldnya hampir 9%-an lebih, sehingga dia memang masih konsolidasi, sempat turun dalam menyentuh 232. Namun sekarang ini dia masih aman, masih bermain di area support resistennya. Jadi dia masih berada di antara area tersebut. Jadi kalau teman-teman ingin membeli saham ini, kondisi yang pertama pastikan dulu dia berada di atas 232, artinya saham ini masih aman. Yang kedua, kalau mau lebih aman lagi, teman-teman buy on breakout ketika dia melewati 260. Jadi ini sudah benar-benar dia keluar dari sideways-nya, sehingga dia bisa menatap masa depan lagi untuk menuju ke 280. Tetapi kalau misalkan teman-teman mau mengumpulkan ini untuk dapatkan dividennya lagi, karena setelah interim pasti masih ada lagi dividen finalnya, maka bisa ambil sekarang. Semakin turun semakin teman-teman nambah muatan, karena memang karena average down-nya akan semakin turun dan yield-nya akan semakin tinggi. Jadi untuk Demas secara kinerja pun bagus, hanya memang perusahaan ini saya rasa memang cukup boros ya ketika dia membagikan dividen. Kadang labanya 100 juta dia bisa bagi dividen bahkan sampai 200 juta, bahkan sampai 300 juta. Artinya payout ratio-nya sangat tinggi, sehingga saya takut ke depannya perusahaan ini agak bermasalah ketika akan melakukan ekspansi atau pengen perusahaannya menjadi lebih besar lagi. Karena semua uangnya selalu dibagikan, bahkan laba ditahan pun diambil dan dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Tapi kalau secara teknikal 232 sampai dengan 260 ini adalah range sideways. Saya lebih senang kalau teman-teman buy on breakout di atas 260. Tapi kalau mau tektok silakan beli di 238, jual di 248, beli lagi di 240, jual di 252, itu teman-teman bisa lakukan ya. Jadi kalau besok Senin open turun ambil saja. Dan kalau dia rebound ternyata rebound, ya silakan jual lagi. Kemudian saham berikutnya adalah saham JSKY, di mana ditutup di harga 224, dan menariknya adalah dia sudah dekat sekali dengan support kuatnya. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli saham ini sangat menarik dengan catatan bahwa risikonya tidak terlalu besar. Jadi kalau misalkan dia gagal bertahan di atas 220, teman-teman bisa cut loss di 214. Jadi teman-teman ruginya tidak terlalu besar, tetapi dia punya potensial profit itu terdekat ke 234, terjauh dia ke 256. Jadi risk rewardnya lebih banyak reward dan risknya tidak terlalu besar, sehingga untuk JSKY teman-teman bisa masuk ke watchlist untuk buy dengan catatan dia kuat bertahan di atas 220. Untuk industrinya dia bergerak di solar panel ya. Jadi dia ini punya panel surya yang langsung dari matahari, dia punya alat-alatnya itu, dan mungkin salah satu ya yang ada di bursa. Teman-teman bisa baca lagi dia punya company profile-nya. Kemudian kita punya saham Inco. Kemarin ditutup minus 1,15% di 6.500. Kalau kita lihat secara chart dari The Golden Cross, maka saham ini masih punya dua support penting di 6.286 dan support kuatnya ada di 5.900. Itu adalah PBH. Sehingga kalau teman-teman mau beli saham ini, yang pertama boleh buy di dekat area 6.286 dan yang kedua di 5.900. Pastikan dia kuat bertahan di atas 5.900. Karena ketika dia masih kuat bertahan di atas 5.900, maka dia berpeluang untuk masih bisa melanjutkan kenaikan menuju ke 7.000. Ini ada 40 hari harga tertinggi. Jadi kalau kita gambar, dia turun ke sini pas di 5.900, maka dia bisa peluang naik lagi untuk menuju ke 7.000. Tapi kalau dia gagal, maka teman-teman dia bisa menuju ke 4.800.
800. Di situ adalah PBL yang menjadi penahan akhir dari saham Inco. Kemudian setelah saham Inco, kita punya saham Panin Sekuritas atau dengan kode emiten PANS, di mana saham ini jujur di grup kami sudah saya informasikan di harga 900-an dan sudah bisa taking profit hampir 70%, dan saham ini ditutup minus 3,46%. Kalau teman-teman ingin beli saham PANS, dia punya PBH di 1490 dan ini harus kuat dijaga, kalau tidak dia berpeluang untuk turun ke 1262 dan 1250. Jadi ini sudah dekat sekali. 1535 ke 1490 tidak terlalu jauh lagi. Kalau dia bisa kuat bertahan di atas PBH, maka dia bisa lanjutkan kenaikan sampai ke 1775. Tapi kalau tidak bisa, maka dia harus bertengger dulu dan sideways di sekitaran area sini di 1250 sampai dengan 1262. Kemudian berikutnya kita punya saham SMMT. Ini saya juga barusan tahu saham ini, kalau tidak salah dia bergerak di bidang mining juga, tapi teman-teman nanti koreksi kalau saya salah. Saham ini masih berada di atas PBL, di atas support di 112. Jadi saham ini masih aman, tetapi kalau kita lihat di sini kalau di TGC sudah kelihatan kalau candlenya warna putih seperti ini, kelilingi putih, artinya volumenya tidak terlalu besar, di bawah 100.000 volumenya di bawah 100.000 lot kalau tidak salah, dan punya gold line ya di 124. Jadi kalau mau beli saham ini saya sarankan buy on breakout di atas 124, TP-nya di 135. Tapi selama dia belum breakout di atas 124, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Kalau dia bisa turun dekat 112, ini menarik ya. Mending teman-teman beli saja di sekitaran area 112 daripada teman-teman nanggung masih beli di antara range tersebut. Tapi kalau dia berhasil break di 124, langsung masuk, langsung jadikan 124 itu sebagai support, target ke 135. Tapi kalau dia turun di bawah 124, teman-teman langsung batasi stop loss. Kemudian kita punya saham selanjutnya, saham PPRO. Saham ini 40 hari terakhir berada di 50, namun bisa naik sampai 128 ya. Ini harga tertinggi 40 harinya. Itu kurang lebih hampir 100%, 100% lebih. Bahkan mau 200%, tapi dia tertahan dan turun kembali dan bertengger di 101. Support PBL di 88, ada gray line bawah di 91 dan middle gray line di 99. Jadi kalau teman-teman yang mau beli saham ini selama di atas 88 sih masih aman, dan memang saham ini masih bisa untuk melanjutkan kenaikan lagi di harga yang bahkan bisa melewati lagi di 128. Tetapi teman-teman lakukan riset kembali, selama dia masih berada di atas 188, di atas 88, maka masih direkomendasikan untuk beli. Ketika dia turun di bawah 88, maka teman-teman bisa cut loss. Kemudian berikutnya kita punya saham WG, bergerak di sektor konstruksi juga, tapi kalau di bursa efek itu ada sektor khususnya ya, kalau tidak salah di basic industry. Dan saham ini masih belum sanggup untuk melewati yang namanya resist kuatnya di 286. Ini sudah berapa kali dia uji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi tidak pernah berhasil. Sehingga kalau teman-teman mau beli saham ini, ada dua pilihan. Yang pertama, buy on breakout di atas 286 dan pastikan dia kuat bertahan di atas itu. Atau teman-teman tunggu di area sini untuk teman-teman lakukan pembelian dan batasi stop loss jika dia turun di bawah 238. Target kenaikan dari WG kalau dia bisa break di atas 286,
maka dia berpeluang untuk menuju ke 294 dan menuju ke TP3-nya di 311. Kemudian kita punya saham OSBP, di mana industrinya sama, basic industry, konstruksi, anak usaha dari Waskita. Dan saham ini memang kemarin naik sangat tinggi akibat ada salah satu influencer yang menginformasikan bahwa saham ini akan naik karena sudah berhasil break resistance. Tetapi saham ini akhirnya ditutup di 318 dan tepat berada di PBH. Dan ini yang cukup rawan sebenarnya. Kalau dia bisa bertahan di atas 318 sih aman ya. Tapi kalau dia jebol maka dia berpeluang kembali lagi ke 294. Karena kita tahu di video-video sebelumnya saya selalu mengatakan bahwa kunci dari WSBP adalah 296. Itu setengah mati sekali untuk ditembus. Tapi sekali dia tembus maka dia akan terus melaju. Dan ternyata ada tambahan dari seseorang yang influence saham ini, maka dia naik dan melewati 296 dan kuat bertahan di atas 318. Apalagi kalau saya baca-baca lagi bahwa orang ini bersama salah satu artis juga dan di repost lagi sama perusahaannya sendiri di Instagram, yang membuat kemungkinan besar saham ini masih bisa melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau sentimen PSBB DKI Jakarta itu kuat sekali, maka ketika dia ini turun akibat sentimen itu, teman-teman langsung ambil ya. Jadi selama di atas 296, teman-teman langsung ambil saja, tidak usah takut, karena pasti dia akan rebound kembali menuju ke 318 lagi. Jadi ketika besok open dia bahkan ARB, ambil saja di ARB dan pastikan itu ARB-nya tidak di bawah 296. Jadi kalau ARB dan dia masih berada di atas 296, langsung buy dengan target kembali ke 318 di resistance-nya. Tapi kalau dia open ARB dan berada di bawah 294, ya teman-teman wait and see terlebih dahulu. Sorry, kalau di bawah 296, teman-teman wait and see terlebih dahulu. Dan kita sampai ke penghujung review, kita punya saham JSMR, di mana saham ini juga menarik sekali karena saham ini dekat sekali dengan support kuatnya, support PBL di 4370. Kalau teman-teman perhatikan, selama dia kuat bertahan di atas 4370, saham ini sangat menarik sekali. Karena dia punya risiko terbatas, tapi dia punya potensial profit. Kalau dia kuat bertahan di atas 4370, maka dia berpeluang untuk ke 4490 dan menuju ke 4860. Boleh beli selama berada di atas 4370 dan batasi stop loss jika dia gagal bertahan di 4370. Kalau tidak, dia bisa turun ke 4320 dan menuju ke 3870. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-132. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mau request. Walaupun ini sangat banyak sekali, tapi saya senang karena bisa berbagi informasi, bisa berbagi inspirasi buat teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa lakukan riset lagi dan memutuskan untuk melakukan pembelian, hold, atau menjual saham yang sudah dimiliki. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa dan semoga membantu.